Halo teman-teman sobat Katlos, selamat datang di channel kita. Di sini kita akan membahas hal-hal yang serius dengan cara yang tidak serius sama sekali ya. Tidak serius ini. Tapi yang kita bahas itu serius ya. Langsung saja, ada beberapa emiten yang di request di grup. Ada PSAB. PSAB di request ya. PSAB ini masuk rekom jajan sore kita. Untuk target besok PSAB sekitar 2% atau 3% saja ya, nggak usah terlalu banyak. Karena ya ini kan jajan sore ya. Jajan sore itu sudah naik tinggi. Target kemana untuk PSAB? Ada di 300 sampai 310. 300 sampai 310 untuk PSAB. Jika 310-nya jebol, maka potensi lanjut ke 320, 330 sampai 350. Secara candle weekly bagus. Mohon maaf, secara teknikal weekly-nya bagus, indikator lainnya pun menunjukkan bagus ya, seperti itu untuk PSAB. Lanjut, ada saham yang kedua yaitu MLPL. MLPL hari ini menguat 4,55%. Ini banyak saham yang menguat ya, karena IHSG hijau mungkin ya. Mungkin saya belum lihat IHSG. Untuk MLPL dia sedang di pucuk ya. Oke, pola dia gini. Set. Nah, tinggal dia bikin penurunan aja. Bikin penurunan terus bikin pola lagi, terus naik terus gitu. Ya, untuk MLPL harap ditunggu terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang suka MLPL boleh tunggu di 130, deket-deket 130 gitu aja, di deket 130. Atau kalau mau aman lagi di bawah 130 sekalian, 128 sampai 125 itu lebih enak lagi kalau mau nunggu di situ. Kalau udah nggak sabar, misal kalau udah nggak sabar pingin beli MLPL, silahkan tunggu di deket-deket 130 gitu aja, paling saranku seperti itu kalau mau MLPL ya. Karena apa, ini secara daily dia udah ada di pucuk seperti itu. Kalau secara weekly memang masih bagus, dia masih ada potensi untuk naik ke 145an lah. 145an masih ada potensi untuk naik ke 145. Wih, error kayaknya. Seperti itu untuk MLPL. Menarik ya. Kalau besok dia kok bikin merah, ya udah tunggu di dekat 130. Tunggu. Tapi kalau dia besok langsung naik, ya udah biarin, skip. Dia ada potensi ke 145 untuk MLPL seperti itu. Lanjut ada PAK. Ini bapak ngapain dibeli ya? Untuk PAK itu tidak disarankan untuk membeli. Untuk PAK kita nggak usah analisa pun, kita udah tahu lah sebenarnya. Teman-teman boleh tengok untuk PAK ya, teknikalnya pun kayak gini. Ini kalau ada orang yang membeli ya, kalau ada orang yang membeli itu lebih bodoh dibandingkan orang yang nggak pernah belajar. Mohon maaf. Kalau ada orang yang beli harga kayak gini, itu lebih bodoh, mohon maaf ya, lebih bodoh dibanding orang yang belum pernah belajar sama sekali. Gitu. Orang yang belum pernah terjun ke saham itu kan wajar kalau bodoh. Wajar karena mereka belum pernah terjun. Kalau teman-teman kok ada yang beli PAK di harga sekarang, itu lebih bodoh daripada mereka, maksudku gitu. Jadi hati-hatilah nih, kayak gini ya. Ini jangan sampai kita nyangkut di harga atas, hati-hatilah. Orang yang belum pernah terjun di saham sekalipun ya, saya punya temanku tak tunjukin chart PAK, terus chart wifi ya,
saham-saham yang udah pada terbang. Dia itu belum pernah terjun di saham, belum pernah lihat grafik, tapi ketika tak tunjukin pun dia bilang, "Oh, ini ngeri kali," gitu. Itu orang yang dikatakan belum pernah terjun pun bilang ngeri. Masa kalian yang udah terjun masih mau beli? Berarti kan ya tanda kutip lebih geblek siapa berarti? Hati-hati. Seperti itu. Untuk pak tidak disarankan membeli ya. Berbahaya. Pak wifi itu, wah, kalau ada orang yang pom-pom bodo amat saya. Gak akan saya gubris. Pokoknya sobat Katlos nggak usah masuk saham-saham yang udah naik tinggi. Tuh. FOMO boleh asal punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya nggak usah FOMO. Itu untuk MDKA. Lanjut ya, saham keempat. MDKA secara teknikal dia ya netral aja. Masih ada potensi untuk naik ke area 2000-an untuk MDKA. Tapi ke 2000-an itu kan 200 poin ya, agak berat mungkin untuk MDKA. Sebentar, secara weekly dia menarik. Oke, target dekat dia ke 1887 ya, 1900 lah target dekat MDKA 1900. Jika dia closing di atas garis kuning ini, maka potensi lanjut ke 2000. Itu untuk MDKA. Kesimpulannya menarik. Secara weekly pun dia menarik ya, masih boleh dipantau untuk MDKA. Bagi teman-teman yang suka MDKA dipersilahkan ya. Tapi ingat, ini posisi dia udah naik dari 1400 ke 1700. Bahkan 1800 itu udah naik 400 poin. Kalau masih mau nyoba silahkan dengan analisa weekly tadi ya. Pegangannya kalian berarti weekly. Silahkan kalau mau nyobain. Kalau saya sarankan tunggu di deket-deket 1600 gitu aja. Deket 1600, 1550 itu saran saya di situ. Kalau mau ngambil sekarang ya boleh-boleh aja, tapi resiko dan keuntungan agak-agak tidak sebanding gitu. Lanjut ada LMPI. LMPI ini apa ya? Gorengan ya? Udah gorengan zombie juga kayaknya. Oh iya, gorengan zombie juga. LMPI, hati-hati ya teman-teman kalau punya. Ini teman-teman yang request nggak ada AVG-nya sih, jadi saya nggak bisa jadikan acuan. Untuk LMPI silahkanlah kalau mau nyicil, silahkan 140 sampai 138 atau 140 sampai 136, SL-nya di 135 itu boleh. SL 135, 134 SL ya. Kalau dia closing di bawah 135 boleh di cut loss terlebih dahulu. Area belinya 140 sampai 137 atau 136 bebas. Target area ke 150. Dah, itu aja untuk LMPI. 150 target area. Ingat, ini saham zombie, harus hati-hati dan harus pintar kalau di saham zombie ya. Lanjut ada emiten cuan. Wah, cuan hari ini terkoreksi 2,91%. Kemarin kita itu bagger ya di cuan ya. Bagi teman-teman yang membeli cuan di harga 7.000, wah, selamat lah, kalian bagger. Lumayan kan? Kalau teman-teman yang mengikuti video-video kita sebelumnya itu udah pasti bagger. Saya jamin kalau beli, tapi saya jamin teman-teman yang nonton video-video kita tentang brand, PTRO, cuan, Pani, CBDK, Ratu nggak ada memang. Ada satu. Ya, 5 emiten itulah. 5 emiten viral itu. Kalau teman-teman mengikuti dari awal ketika kita bikin video tentang itu udah saya jamin 90% cuan bagger. 90% kalau beli ya. Kalau nggak beli ya nggak cuan juga. Itu karena apa? Cuan kita beli di harga 7.000, ya kan? Brand beli di harga 6.000. Wah, dari 6.000 ke 7.000 brand. Cuan dari 7.000 ke 8.500 kan
kurang beggar apa coba. Wah, untuk cuan kalau masih mau tunggu di 7.700-an lah. Tunggu di situ aja dah. Untuk cuan kalau masih mau beli, tunggu dia koreksi lagi di bawah 8.000. Berarti sekitar 7.800, 7.700 itu area beli cuan. Closing di bawah 7.700 boleh di cut loss terlebih dahulu. Kalau mau aman lagi ya di 7.000-an lagi kalau mau aman. Gitu. Kalau saya mending nunggu di 7.000-an lagi. Kalau saya daripada sekarang ya mending nunggu di 7.000-an lagi aja. Itu saya. Kalau sampean mau nyobain di 7.700, 7.800 dipersilahkan. SL 7.500 aja. Untuk cuan seperti itu. Target masih ada, target dia ke 8.500 sampai 9.000 untuk cuan. Lanjut ada emiten Hasnur. Hasnur dia Oke. Dia menarik tapi lelet. Gimana ya? Menarik tapi lelet. Ya begitulah. Untuk highs ada potensi dia ke 220. Wah, cuma satu tick, guys. Oke, secara weekly gitu. Netral aja. 220, 230 udah. Untuk highs gitu aja, 230 target. Berarti 10 tick ya. Untuk highs masih ada potensi ke 230 dengan syarat dia closing di atas garis warna biru. Berarti dia closing di atas 220, itu wajib. Misal besok dia closing di 224 atau 222, itu ada potensi ke 230 ya. Untuk highs seperti itu aja, karena ya dibilang menarik karena dia lelet jadi kurang menarik gitu. Saya males kadang-kadang kalau masuk di emiten-emiten kayak gini. Kita niatnya scalping tapi kayak swing gitu, itu nggak enak ya. Lanjut ada Pani. Salah Pani. Untuk Pani hari ini menguat 13.000 lagi. Oke, bagus. Bagus. Untuk Pani cakep. Teman-teman yang suka Pani ya, mau nyicil lagi silahkan. Di 13.000 sampai 12.500. Dah, itu aja. 13.000 sampai 12.500. Ingat piramid ya. Atau 13.000 sampai 12.200, SL-nya di 12.000 gitu aja. Boleh. Kalau mau nyicil Pani, target masih di 14k. Terusin sampai 14.000. Gitu. Semoga aja direalisasikan sama bandarnya ya. Kenapa kok hari kemarin dia koreksi? Kemarin sempat ada yang nanya juga di grup, kok Pani malah koreksi? Itu orang geblek juga yang nanya seperti itu ya. Ingat, nggak selamanya market itu hijau, nggak selamanya market juga merah gitu. Emangnya mau hijau terus? Ya nggak bisa. Lampu lalu lintas aja kadang merah kadang hijau kok. Ada kuningnya juga. Jadi nggak selamanya merah. Kalau merah terus kasihan, kalau hijau terus mengerikan, ya seperti itu. Jadi harus berwarna-warni, hidup biar berwarna-warni. Itu kan ada merah, ada hijau, ada merah, ada hijau gitu. Kalau hijau terus ya mengerikan kan, seperti pak malah nanti malah gitu ya. Jadi hindari emiten-emiten yang hijau terus. Nah, untuk Pani ini boleh kalau teman-teman mau melirik di 13.000 sampai 12.500, SL di 12.000. Ingat piramid, target 14k. Seperti itu aja untuk Pani. Lanjut ada CBDK. CBDK di itu ya, apa? Di part yang kedua aja deh. 15 menit.
Oke, part kedua ya, CBDK-nya ya, part kedua.